Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Mat Game Privat. Ya, ini kita lanjutkan ya untuk part kedua, soal 6 sampai dengan 10. Masih di asesmen 2 ya, transformasi geometri. Bagi yang punya bukunya, saya ambil dulu dari buku Intan Pariwara. Silakan ya, kalian buka bukunya. Garis G 4x min 3y min 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 210 derajat terhadap titik pusat 0,0, lalu dirotasikan lagi 60 derajat terhadap pusatnya yang sama ya. Ditanya persamaan garis hasil komposisi akhirnya. Oke ya, saya akan mengerjakan dari sebuah titik dulu ya, jika saya punya ada. Ya, kita kerjakan ya. Saya akan mencari x aksen dan y aksen. Untuk rotasi di sini pusatnya adalah 0,0, sudutnya berlanjut ya, maka tinggal sudutnya kita jumlahkan saja. 210 ditambah 60 itu adalah 270, maka nanti kosin min sin cos ya di sini ya, min sin cos gitu. Kita masukkan sudutnya 270. Kita masukkan ya sudutnya 270 derajat. Ya, begini. X, Y, pusatnya 0,0 ya, ini adalah X aksen 2, Y aksen 2 ya. Oke, cos 270 itu adalah 0, sin 270 itu adalah negatif 1, maka min 1 jadi 1, cos 270 itu adalah 0 dikali dengan XY, maka nanti hasilnya adalah 0 dikalikan X adalah 0 ditambah Y, min 1 dikalikan X adalah min X ditambah 0. Nah, seperti ini. Inilah X aksen 2 nya, Y aksen 2. Ya, kita peroleh ya di sini ya. X aksen 2 nya itu adalah Y, Y aksen 2 nya itu adalah min X. Maka nanti yang ini kita rubah ya, X sama dengan min Y aksen. Ya, kita sudah peroleh ya. Y adalah X aksen 2, X adalah min Y aksen 2. Lalu kita buat di sini ada garis G 4X dikurangi 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Kita rotasikan berlanjut yang tadi ya, Dek ya. Kita rotasikan terhadap pusatnya 0,0, sudut 210 derajat dilanjutkan dengan sudutnya 60 derajat. Ya, kita rotasinya berlanjut ya. Kayak gini. Lanjutkan dengan rotasi. Pusatnya 0,0 dan sudutnya 60 derajat. Nah, maka nanti hasilnya adalah, ya kita lihat ya, tinggal substitusikan aja deh. Ya, maka nanti bayangannya tinggal kita substitusikan aja. Nilai X-nya adalah min Y aksen, nilai Y-nya adalah X aksen pangkat 2 ya. Oke, 4 X-nya itu adalah min Y aksen dikurangi dengan 3, Y-nya itu adalah X aksen dikurangi 12, hasilnya adalah 0. Atau menjadi min 3 X aksen min 4 Y aksen min 12 sama dengan 0. Atau kita pindah ruaskan ke kanan semua, maka jadinya 3 X aksen ditambah dengan 4 Y aksen ditambah dengan 12 sama dengan 0. Inilah persamaan bayangan ya dari G sama dengan 4X min 3Y min 12. Ya, kita cari mana yang benar. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 7, soal yang hot. Garis L, X plus 2Y min 4 sama dengan 0 dirotasikan 90 derajat terhadap pusatnya 0,0, lalu dirotasikan 180 derajat dengan pusat yang berbeda. Persamaan hasil akhirnya. Oke ya Dek ya, saya akan urutkan saja gini. Saya punya titik X, Y, kita rotasikan terhadap pusat 0,0 dan sudutnya 90 derajat, maka nanti A aksennya adalah, ya kita buat di sini ya, X aksen, Y aksen, kita masukkan cos 90 itu adalah 0, sin 90 adalah 1, cosin min sin, maka min 90 itu saat min 1, cos 90 adalah 0. Kita buat di sini adalah XY. Ya,
maka nanti bayangannya adalah 0 dikalikan X adalah 0 ditambah min Y, di sini min Y, 1 kalikan X adalah X ditambah 0, nah kayak gini ya, maka hasilnya adalah min Y, X. Selanjutnya hasil tersebut kita rotasikan kembali, dengan pusatnya 2,-1, sudutnya 180 derajat gitu ya. Saya akan coret-coret di mana ya Dek? Di sini ya Dek. Kita buat di sini X aksen 2, Y aksen 2, kita masukkan cos 180 kosin min sin cos ya, kayak gini ya, dikali dengan titik awalnya ini ya, min Y, sini X, saya kurangi dengan pusatnya adalah 2 dan min 1, maka jadi plus di sini, ditambah dengan pusatnya adalah 2, min 1. Oke, cos 180 itu adalah min 1, sin 180 itu adalah 0, sin 180 adalah 0, cos 180 adalah min 1, dikali dengan min Y, min 2, X plus 1, ditambah dengan 2 min 1. Oke, kita kalikan pelangi ya, baris dikali dengan kolom, kita langsung aja, min 1 dikalikan min Y min 2, maka jadinya Y plus 2, ditambah 0 kalikan ini 0 ya, kita tambahkan dengan 2. Selanjutnya 0 dikalikan min Y min 2 itu adalah 0, min 1 dikalikan X plus 1, maka nanti min X min 1 ditambah dengan min 1 ya, begini. Maka kita peroleh nanti X aksen 2 dan Y aksen 2 nya itu adalah, saya letakkan di sini ya, Y plus 4 dan min X min 2 ya, inilah yang disebut dengan X aksen 2 dan inilah yang disebut dengan Y aksen 2. Saya tulis di sini ya, X aksen itu adalah Y plus 4, maka nanti nilai Y sama dengan X aksen dikurangi 4, ini pindah ke sana. Selanjutnya Y aksen itu sama dengan min X min 2, min X min 2, maka nanti ini min X nya ke sana aja ya, maka nanti X sama dengan min 2, Y nya ke sana, min Y aksen. Oke ya, nanti tinggal X dan Y di sini kita substitusikan ke persamaan awal, nanti ketemulah hasil bayangannya. Oke, saya buat di sini ya. Saya punya garis L, X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Kita rotasikan ya, kita rotasikan tadi berlanjut ya, yang tadi ini. Maka nanti bayangannya menjadi X nya, ini X, saya ganti dengan min 2 min Y aksen. Oke, min 2 min Y aksen ditambah dengan 2, Y nya saya ganti dengan ini, X aksen min 4 dikurangi 4 sama dengan 0, maka nanti min 2 min Y aksen ditambah dengan 2X aksen min 8, ini kita kalikan pelangi ya Dek, min 4 sama dengan 0, maka nanti 2X aksen dikurangi Y aksen min 2 ditambah min 8 itu min 10, min 10 tambah min 4 itu adalah min 14 sama dengan 0 ya, inilah hasil bayangannya ya, 2X dikurangi Y min 14 sama dengan 0, jawabannya adalah A. Next kita masuk ya ke soal nomor 8. Titik C min 4, min 2 didilatasikan dengan faktor skalanya sepertiga, dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skalanya min 2 terhadap titik pusat min 1,1. Hasil komposisi dilatasi titik akhirnya. Oke ya Dek, saya punya C min 4, min 2 kita dilatasikan dengan pusatnya adalah min 1,1. Pusatnya tuh mungkin sama ya, tapi yang pertama itu dilatasinya adalah sepertiga,
dilanjutkan dengan dilatasi, pusatnya sama ya, min 1, 1, tetapi faktor skalanya adalah min 2. Nah, oke, saya akan menggunakan matriks ya. Matriks untuk dilatasi nanti ya, sebentar ini akan menjadi apa ini? Kita ketemu C aksen 2-nya. Nah, maka nanti saya punya di sini ya, X aksen 2, Y aksen 2. Nah, karena saya akan menggunakan matriks, maka saya mengerjakan dari belakang dikali depan. Ya, matriksnya adalah K, 0, 0, K. K-nya itu faktor skalanya min 2, 0, 0, min 2. Kita kali dengan faktor skala yang ini, 1/3, 0, 0, 1/3, K, 0, 0, K. Saya kali dengan titik awalnya, min 4, min 2, dikurangin pusatnya. Pusatnya adalah min 1, 1. Maka min 1 jadi plus 1. Di sini dikurangi 1. Lalu ditambah dengan pusatnya, yaitu min 1, 1. Oke ya, nanti baris dikali dengan kolom. Min 2 dikalikan 1/3 itu adalah min 2/3, ditambah 0 kali 0, yaitu tetap ya. Selanjutnya, baris ke-1 kolom kedua, min 2 kalikan 0 itu adalah 0, 0 kalikan 1/3 adalah 0. Selanjutnya, baris kedua kolom ke-1, 0 dikalikan 1/3 adalah 0, ditambah min 2 kalikan 0 adalah 0. Baris kedua kolom kedua, 0 dikalikan 0 adalah 0, min 2 dikalikan 1/3 itu min 2/3. Kita kali dengan min 4 tambah 1 adalah min 3, min 2 tambah min 1 adalah min 3. Kita tambah dengan min 1, 1. Oke ya, kita kalikan lagi baris kali kolom. Min 2/3 dikalikan min 3, maka nanti jadinya 2 ya. Min 2 kalikan min 1, 0 dikalikan min 3 adalah 0. Selanjutnya kita langsung saja tambah min 1. 0 dikalikan min 3 adalah 0. Min 2/3 dikalikan min 3, maka menjadi 2. Ditambah dengan 1. Ya, inilah bayangan akhirnya, yaitu 1,3. Ya, maka C aksen 2-nya adalah 1,3. Jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Titik D ditransformasikan terhadap matriks, dilanjutkan dengan matriks kembali, menghasilkan D aksen 2. Oke, tentukan titik awalnya. Ya, kita menggunakan perkalian matriks ya. Maka nanti X aksen 2, di sini ada Y aksen 2. Karena menggunakan matriks, maka nanti matriks belakang kali matriks depan ya. Maka matriks yang belakang saya tuliskan di depan seperti ini. Ini min 1 ya, Dik. Nah, maaf, ini min 1, ini 4. Saya kali dengan 2, 5, min 1, 3. Oke ya, lalu saya kali dengan titik awalnya. Begitu. Oke. Baris dikali dengan kolom. 0 dikalikan 2 adalah 0, 1 dikalikan min 1 adalah min 1. Baris kali kolom, 0 dikalikan 5 adalah 0 ditambah dengan 3. Min 1 kalikan 2 adalah min 2, min 2 tambah min 4 itu adalah min 6. Baris kedua kolom kedua, min 1 kalikan 5 adalah min 5, min 5 ditambah 12 itu adalah 7 ya. Lalu di sini ada XY. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Kita punya X aksen 2, Y aksen 2-nya sudah ada ini, min 4 dan min 13. Kita tutup kayak gini, lalu kita buat baris dan kolom, begitu guys. Min 1 dikalikan X itu adalah min X, ditambah 3 kalikan Y, maka plus 3Y. Selanjutnya, min 6 dikalikan X itu adalah min 6X, ditambah dengan 7Y. Nah, kita punya dua persamaan ya. Persamaan yang pertama itu adalah min X ditambah dengan 3Y, hasilnya adalah min 4. Persamaan yang kedua itu adalah min 6X ditambah dengan 7Y, hasilnya adalah min 13. Misalkan kita ingin menghilangkan X terlebih dahulu, saya eliminasi X, maka dikalikan 6 dikalikan 1. Jadinya apa ini? Min 6X ditambah dengan 18Y. Min 4 kalikan 6 adalah min 24. Di sini tetap ya, maka nanti min 6X ditambah dengan 7Y sama dengan negatif 13. Oke.
min 6x biar hilang maka saya kurangi. 18 dikurangi 7 itu adalah 11. Min 24, min 13 itu sama aja min 24 tambah 13, maka negatif 11 ya. Maka nilai y-nya itu adalah negatif 1. Jika y-nya ketemu, apakah x-nya ketemu? Oke, saya akan masukkan ke persamaan ke-1 ya. Kita punya di sini min x ditambah 3y sama dengan min 4. Maka nanti min x ditambah 3 dikalikan min 1 sama dengan min 4. Maka nanti min x berarti kan min 4, ini min 3 pindah ruas jadi plus 3. Oke, min x sama dengan min 1, maka nanti nilai x-nya adalah 1. Ya, maka koordinat D-nya adalah x, y, 1, min 1. Jawabannya E. Lanjut ya, kita masuk ke soal 10, soal terakhir. Jika garis G 2x plus 3y min 6 sama dengan 0 ditransformasikan berlanjut, pertanyaannya hasil akhirnya, hasil transformasinya ya. Sama seperti tadi, jika ada matrik berlanjut maka saya buat seperti ini. Yang di depan itu adalah matrik yang di belakang justru ya. 4 kalikan 3 4 kalikan 3, 4, 3, 1, 2 maksud saya, dikali dengan min 2, min 1, 1, 3 dikali dengan titik awal xy. Oke, baris dikali dengan kolom. 4 kalikan min 2 adalah min 8, min 8 ditambah 3 itu adalah min 5. 4 dikalikan min 1 adalah min 4, min 4 tambah 9 itu adalah 5. 1 kalikan min 2 adalah min 2, min 2 tambah 2 itu adalah 0. 1 kalikan min 1 adalah min 1, min 1 ditambah 6 itu adalah 5. Saya kali dengan xy. Oke ya, saya buat di sini baris kali kolom. Maka nanti min 5 dikalikan x itu adalah min 5x ditambah 5y. Selanjutnya 0 dikalikan x adalah 0 ditambah 5y. Ya, inilah hasilnya ya. X aksen 2, y aksen 2. Kita peroleh di sini bahwa x aksen 2 itu nilainya adalah min 5x ditambah dengan 5y. Sedangkan y aksen 2 itu nilainya adalah 5y. Maka dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua, saya akan substitusikan persamaan 2 ke persamaan ke-1. Maka nanti x aksen 2 sama dengan min 5x ditambah, nah ini 5y itu sama aja y aksen. Nah, y aksen kayak gini. Maka nanti min 5x ke sana aja ya. Maka nanti 5x sama dengan y aksen 2 saya kurangi x aksen 2. Maka ketemulah nanti nilainya x adalah y aksen 2 saya kurangi x aksen 2 dibagi 5. Selanjutnya dari persamaan kedua ini kita peroleh y sama dengan, ini y-nya adalah y aksen 2 dibagi 5. Kita sudah menghasilkan ya nilai x dan nilai y-nya, lalu kita substitusikan ke persamaan awal. Oke ya. Maka saya punya g 2x plus 3y min 6 sama dengan 0. Maka nanti bayangannya adalah 2x-nya saya substitusikan ini, y aksen min x aksen dibagi 5 ditambah dengan 3, y-nya saya substitusikan ini, y aksen 2 dibagi 5 dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, semuanya akan saya kali dengan 5 ya. Maka nanti ini 2y aksen, 5-nya hilang ya, 2y aksen 2 kalikan min x maka menjadi min 2x aksen. Ini juga 5-nya hilang, ditambah dengan 3y aksen 2 dikurangi min 6 kalikan 5 adalah 30 sama dengan 0. Ya, maka nanti persamaan bayangan akhirnya adalah min 2 x aksen 2y aksen tambah 3y aksen maka plus 5 y aksen dikurangi 30 sama dengan 0.
Ya, coba kita lihat dulu ya hasilnya ya. 5Y aksen dikurangi 2X aksen dikurangi 30 sama dengan 0. Jawabannya adalah D. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum, simak kembali video matematika privat lainnya.